Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fathur Rahman. Saya mahasiswa dari kampus UBSI Kota Pontianak, dan pada video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus mempraktikkan tugas dari aplikasi basis data yang sudah memasuki pertemuan ke-7. Baik, ini adalah tugasnya. Tugas pertemuan 7, studi kasus DDL dan DML. Baik, langsung saja kita praktikkan. Kita masuk MariaDB dulu ya. Sebelum itu kita jalankan exam control panel dan jalankan Apache dan MySQL-nya. Oke, setelah jalan kita masuk buka CMD. Baik, ini CMD-nya. Seperti biasa kita masuk terlebih dahulu ke MariaDB. Caranya seperti biasa, cd exam pp mysql bin mysql user root password. Oke, kita telah masuk ke MariaDB. Langsung saja kita membuat database. Create database, itu toko elektronik. Create database toko elektronik. Lalu tampilkan daftar database yang ada. Show databases. Oke, toko elektronik setelah ada, kita langsung gunakan aja toko elektronik. Oke, kita telah menggunakan database dengan nama toko elektronik. Selanjutnya, buat dua buah tabel berikut. Create table barang, kode barang tipenya chart 5, primary key, nama barang varchar 25, selanjutnya harga double, setelah itu garansi varchar 15, selanjutnya kode kategori tipenya chart, size-nya 3. Oke, kita telah membuat tabel barang. Selanjutnya kita membuat tabel kategori. Sama seperti biasa buatnya di tabel kategori. Create table kategori dengan kode kategori, tipenya chart, size-nya 3, primary key, kategori chart 3 primary key. Oke, nama kategori varchar, size-nya 20, keterangan varchar 35, 23 memiliki. Oke, kita telah membuat dua buah tabel dengan pertama tabel barang dan tabel kategori. Selanjutnya nomor 3, isikan data kedua tabel sebagai berikut. Isian tabel barang. Oke, kita akan menginput beberapa data di tabel yang telah kita buat. Baik, langsung saja ya.
Sini menggunakan perintah SQL insert into ini barang value TV 001 televisi 21 1.750.000 garansi 3 tahun, kodenya TVS. TV 002 televisi 30 ini 2.450.000 garansi 5 tahun TVS. Habis itu KS 001 kulkas 1 pintu 1.200.000 garansi 2 tahun, kodenya KLS 002 kulkas 2 pintu 1.800.000 garansi 2 tahun juga, kodenya sama KLS. Habis itu KS 003 kulkas 3 pintu, harganya 2.600.000 garansi 1 tahun, tipenya sama KLS. Setelah itu KA 001 kipas angin dinding 250.000 garansi 1 tahun KPS. KA 002 kipas angin lantai, harganya 375.000. Oke, garansi 1 tahun KPS. Selanjutnya KA 003 kipas angin portable 85.000 garansi 6 bulan KPS. Oke, kita telah menginput datanya. Ada berapa ini? 2, 4, 6, 8 data di tabel barang. Selanjutnya kita menginputkan di tabel kategori. Caranya sama, insert into kategori value, insert into kategori value TVS televisi LED, TPS televisi LED, KLS kulkas inverter
Selanjutnya KPS, kipas angin biasa. Sebentar. KPS kipas angin. Ini kenapa ini? Kenapa gini dia? Insert itu kategori value tipis. Oke, kita ulang lagi. Insert into kategori value TVS televisi. Oh ini. KPS kipas angin. Kipas angin biasa. Nah, baik, kita telah menginputkan data di tabel barang dan tabel kategori. Baik, selanjutnya nomor 4, tampilkan isi seluruh record pada masing-masing tabel yang ada. Menggunakan fungsi select ya, select from barang, select bintang from kategori. Nah, ini adalah hasil record yang terdapat di dalam tabel barang dan tabel kategori. Baik, lanjut ke nomor 5. Tampilkan rata-rata harga yang ada pada tabel barang. Oke, berarti kita akan menghitung rata-rata di filenya harga ya, dan tentunya di tabel barang. Caranya menggunakan fungsi select average itu rata-rata, dan kita akan menghitung di harganya di file harga. Jadi kita masukkan harga from tabel barang. Nah, oke, rata-ratanya adalah Rp1.313.750. Baik, selanjutnya nomor 6, tampilkan daftar barang dengan harga yang paling tinggi pada tabel barang. Berarti kita akan menampilkan harga yang paling tertinggi yang ada di tabel barang, tentunya di file harga ya. Masih sama menggunakan fungsi select bintang from barang. Kita di sini menggunakan order ya. Order itu untuk mengurutkan. Order by kita akan mengurutkan harga ya, berarti di harga, order by harga. Di sini gunakan descending, yaitu dari terbesar ke terkecil. Oke, kita lihat. Nah, dia akan mengurutkan dari harga terbesar 2.600.000 sampai terkecil. Menggunakan fungsi select from barang order by, diurutkan berdasarkan file barang, descending terbesar ke terkecil. Baik, nomor 6 telah selesai. Nomor 7, tampilkan hanya file nama barang dan harga pada tabel barang, dan lalu urutkan secara descending. Bersama ini, cuman dia perintahnya mintakan beberapa saja tampilkan. Masih menggunakan fungsi select nama barang dan harga, berarti harga from barang, urutkan secara berdasarkan harga. Order
by harga DESC. Nah, yang dimintakan hanya menambahkan nama barang dan harga aja filenya, lalu urutkan secara descending harganya sama seperti sebelumnya, dan inilah hasilnya. Baik, nomor 8, ubah harga barang menjadi 400.000 dengan kode KA, kemudian tampilkan isi record yang untuk perubahannya. Oke, kita akan mengubah harga barang ya dengan kode KA. KA tadi itu kipas angin yang 400.000, KA 002 berarti ini kipas angin lantai. Baik, kita menggunakan fungsi SQL update. Update itu untuk mengubah ya. Jadi update barang, nama tabelnya update barang, update tabel barang, langsung kita set menjadi 400.000 123 400.000 word. Langsung kita menggunakan word ya. Word situ KA, berarti KA itu kode barang. Word kode barang sama dengan KA 002. Sebentar. Set pasal ini update barang set. Oh ya, filenya dimana, file harga, karena kita akan mengubah harga ya. Set harga sama dengan oke, query oke, berarti berhasil. Langsung kita tampilkan isi record untuk perubahannya. Oke, select bintang from barang. Nah, kita lihat ya perubahannya. Sebelumnya ini KA 002 mana? Nih, harga awalnya 375.000, lalu kita ubah menjadi nih KA 002 menjadi 400.000. Baik, sampai nomor 8 kita selesai. Nomor 9, tampilkan hanya file kode barang, nama barang, harga pada tabel barang dengan kode barang KA 01. Oke, yang sama sebelumnya sih, masih menggunakan fungsi select kode barang, nama barang, harga word kode barang sama dengan KA 01. Kode barang. Oh ya, from barang. Nah, jadi sini kita select kode barang, nama barang dan harga dari tabel barang, kemudian dimana kode barang sama dengan KA 001. Jadi artinya dia akan menampilkan data record yang ada di tabel barang yang kita cari hanya KA 001. Jadi dia akan menampilkan kode barang KA 001 aja yang ada di dalam tabel barangnya. Ini hanya ada satu, jadi dia akan menampilkan satu aja. Kode barangnya KA 001 dengan nama kipas angin dinding dengan harga 250.000. Oke, nomor 10, tampilkan seluruh daftar barang dengan harga lebih besar dari 1.300.000. Jadi kita akan menampilkan hanya file barang dengan harga yang lebih besar dari 300 saja. Jadi di bawah 1.300.000 tidak akan menampilkan. Masih menggunakan fungsi select bintang from barang, word harga lebih besar 1.300.000. Nah, ini
Jadi harga yang lebih besar 1.300.000 itu dia akan menampilkan ini 1.800.000, 26, 175, 24 lebih, dan sedangkan harga yang di bawahnya 1.200.000 ini 400, 250, 85 tidak akan tampil. Baik. Selanjutnya nomor 11, tampilkan data barang dengan nama barang di akhirnya dan kata pintu. Masih menggunakan fungsi select ya. Select bintang from barang buat pintu itu di buat nama barang like sama ini pintu. Nah ya, pilih seluruh file yang ada di dalam tabel barang di mana nama barang seperti ini pintu yang ada pintunya ya. Dia akan menampilkan nama barang, file nama barang yang ada kata kita ketikkan pintu. Jadi ada 3 kode barangnya, KS001 sampai 003, dan ada 3 record saja ya. Oke, lanjut. Ubah file keterangan pada tabel kategori menjadi keterangan dengan voucher size nya 30. Baik, kita akan mengubahnya. Kalau untuk mengubah file ini, judul filenya itu menggunakan alter table kategori, karena alter table kategori change apa itu keterangan menjadi cut, tipenya voucher, size-nya 30. Oke, selesai. Kita lihat ya. Select bintang from kategori. Sebentar. Nah, menjadi cut. Sebelumnya kan keterangan. Oke, lanjut. Tampilkan jumlah data pada tabel kategori. Oh, kita akan menjumlahkan ya. Select count from kategori. Nah, hanya ada 3 itu data aja filenya. Ini kategori, nama kategori, dan cut. Baik, buat lanjut nomor 14 ya. Buat alias. Kenapa gini? Baik, 14, buat alias dengan nama diskon yang merupakan hasil 10% dari harga, lalu tampilkan data record hanya file, kode barang, nama barang, harga, dan alias diskon. Baik, masih menggunakan fungsi select. Select itu apa tadi? Kode barang, nama barang, harga, habis itu diskon ya. Harga lagi kita kalikan dengan 10 dibagi 100 karena 10%. Kita alaskan diskon from barang. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. Pilih kode barang, nama barang, harga, karena di sini koma ya, dan harga lagi untuk menghitung diskon ya. Harga ini dikalikan 10 dan dibagi 100, dan kita aliaskan sebagai diskon dari tabel barang, dan hasilnya ini 250.000, 10%-nya adalah 25.000 diskon. Baik, dan seterusnya. Baik, saya nomor 15 terakhir. Tampilkan isi record kedua tabel dengan perintah left outer join. Left outer join ini menggabungkan ya, menggabungkan tabel barang satu dan tabel barang lainnya.
Dan di salah satu tabel itu ada kunci utama yang sama, yaitu file yang sama. Seperti ini kan, ini tabel barang. Coba tabel kategori itu ada file yang sama. Select from kategori. Nah, di sini kan ada yang sama, yaitu kategori. Ini sebentar. Select from barang. Nah, di sini ada file yang sama, yaitu kode kategori dan kode kategori di tabel kategori, kode kategori di tabel barang. Nah, di sini kita akan menjadi acuan untuk menggabungkannya. Oke, langsung saja. Masih menggunakan fungsi select bintang from barang. Barang. Habis itu kita menggunakan fungsinya left join kategori dulu ya. Kategori menggunakan kode. Kita kan pacuannya itu. Sebentar. Select bintang from barang. Oh, join. Salah. Join kategori. Sebentar ya. Select bintang from barang, left join kategori. Left join kategori using kode kategori. Oh, ini saya tulis kode kali kategori. Nah, oke, dia akan menggabungkan ya. Nah, kode kategori ini akan menjadi acuannya. Habis itu kode barang. Kode barang ini kan hanya ada di tabel barang tadi. Dan seterusnya, harga, garansi, keterangannya, nama kategori. Ini dari kiri. Baik, untuk tugas pertemuan 7 kali ini cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.